Oke, selamat sore. Saya ucapkan untuk semua pemirsa sahabat kebenaran. Kembali lagi kita berjumpa dalam suasana yang baik, cuaca yang baik pada sore hari ini dengan program yang spesial selama ini, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada hari ini bersama saya Alfred Tatuhas dan narasumber kita tidak asing lagi, yaitu Pak Dr. Suhento Liau. Selamat sore, Pak. Oke, Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda semua berada. Oke, pada hari ini tentunya tidak kalah sebelum hari-hari sebelumnya, bahwa ada topik yang sangat menarik yang akan dibahas, yaitu ada 3 topik yang boleh dikatakan adalah hari-hari raya besar bangsa Yahudi. Pertama yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai hari raya Pentakosta, dan kedua adalah hari raya Paskah, dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, tentu ada dasar firman Tuhan yang kita akan bacakan pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan kepada saudara pemirsa, sahabat kebenaran, kalau selama ini saudara mengikuti program ini dan saudara mendapatkan banyak berkat, iman saudara bertumbuh di dalam kebenaran, tentu jangan sia-siakan. Segera telepon teman-teman, sanak famili saudara, segera nonton pada streaming pada sore hari ini. Ya, sebelum saya berikan kepada Pak Gembala Dr. Suhento Liau, jangan lupa juga Anda boleh melayangkan pertanyaan, boleh dilangsungkan melalui WA, yaitu 0811 922 313. Ya. Dan boleh juga melayangkan pertanyaan secara langsung. Benar, Pak? Yap, boleh, betul. Ya. Baik. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya berikan kesempatan langsung kepada Pak Dr. Suhento Liau. Oke, selamat sore ya, karena ini kita lakukan di sore hari. Selamat sore. Ini kita live tanggal 31 Mei, hari Minggu ini. 31 Mei 2020. Nah, kebetulan hari ini seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Ya. Maka itu kita mau membahas tentang hari Pentakosta, hari ya yang Tuhan rancang sebenarnya, dan bersama hari-hari yang lain. Oke, Pak Alfred mungkin bisa tolong membaca di kitab Keluaran ya. Pasal 23 dari ayat 14 ya sampai ayat 17 ya. Baik, Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Ayat 17 cukup ya. Oh, ayat 17. Ya. Baik. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah engkau menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Iya. Oke, jadi ini ada 3 hari yang sangat-sangat penting. 3 hari.
Sebenarnya yang pertama itu adalah hari Paskah yang dirayakan disebut hari raya roti tidak beragi karena Paskahnya kan tanggal 15 bulan Abib. Bulan Abib ini nama lainnya adalah bulan Nisan. Ya, jadi ini bulan pertama bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi keluar dari Mesir pada bulan ini, tanggal 15 keluarnya dari Mesir. Nah, Tuhan bilang jadikan bulan ini bulan pertama. Jadi di dalam tahunnya orang Yahudi ini bulan pertama. Nah, dia bilang jadi didahului dengan sebenarnya tanggal 14 bulan Abib ini, bulan Nisan ini, itu sembelih domba. Ya, ini sembelih domba dan kemudian diteruskan dengan 1 minggu makan roti yang tidak beragi. 1 minggu roti tidak beragi itu nggak enak ini Pak Fred. Benar. Roti itu enak tuh kalau ada ragi gitu. Oh kalau tidak ada ragi ya, oke, boleh kasih minyak sih. Tapi kalau tidak ada ragi plus tidak ada minyak, wah patah gigi kita. Ya, patah gigi. Jadi terlalu keras gitu. Nah mungkin taruh minyak bisa jadi lembut. Tetapi roti itu enak kalau ada ragi gitu, ngembang dia. Nah, Tuhan mau mereka keluar dari Mesir. Pada waktu itu setelah keluar dari Mesir, tiap tahun mereka mengingat peristiwa mereka keluar dari Mesir. Jadi disuruh mengulangi. Ya. Jadi tiap tahun ya. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga ada persiapan waktu keluar dari Mesir, Pak. Ya, jadi mereka ada persiapan roti. Nah, roti tidak beragi ini jauh lebih tahan lama daripada yang pakai ragi gitu. Jadi kalau jalan di padang gurun kan bawa yang ya tidak beragi. Nah, jadi ini perayaan pertama yang super penting. Super penting ya. Perayaan Paskah ini. Ini kalau orang Yahudi katanya gagal merayakan ini, Tuhan perintahkan disembelih. Benar. Oh ini nggak main-main ini ya. Saya baca begitu. Ya, sangat keras ya. Nah, kemudian ya bersamaan dengan ini Tuhan perintahkan yang kedua ya, perayaan yang kedua yaitu perayaan 50 hari. Penta itu 50 ya. Ya, penta itu 50. Jadi 50 hari ya. 50 hari ini perayaan 50 hari ini sebenarnya perayaan penuaian pertama. Makanya di sini ada dikatakan buah bungaran. Buah bungaran ini atau buah katanya semacam mirip ini selasi begitu ya. Ini buah bungaran begitu dari hasil usahamu menabur di ladang. Jadi ini penuaian pertama. Ini yang dapat yang gampang tumbuh sebenarnya, yang gampang tumbuh. Nah ini perayaan sebenarnya hasil pertama, hasil pertama. Nah kemudian yang ketiga ini adalah perayaan pengumpulan hasil akhir di sini dikatakan di ayat yang 16 bagian akhir. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Nah ini. Jadi pengumpulan hasil akhir ini. Apabila kamu mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Sebelum memasuki musim gugur dan musim dingin. Nah, ini penuaian terakhir gitu. 3 kali setahun. Jadi ini 3 perayaan ini. 3 kali ayat yang ke-17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Nah, ini banyak orang bingung dengan ini. Kenapa Tuhanmu, Tuhan? Sebenarnya Tuhanmu yang pertama itu adalah Adonai. Ya, ini Tuhan ya. Tuhan yang huruf besar semua ini Jehovah. Jadi Tuhanmu Jehovah sebenarnya kalau lebih tepat itu diterjemahkan begitu. Tapi karena mereka tidak mau tulis kata Jehovah, ini sebenarnya asalnya dari King James Version.
Jadi King James Version tradisi, King James Version itu bukan, King James Version itu ikut Septuaginta. Jadi waktu Septuaginta itu tidak menulis Jehovah, mereka ganti dengan ini ya Adonai, tapi huruf besar semua gitu. Itu dibaliknya Jehovah. Jadi King James Version ikut kebiasaan ini. Kemudian nih LAI kelihatannya juga ikut begitu di situ. Makanya Tuhanmu Tuhan. Ini kalau yang nggak ngerti ini jadi bingung gitu. Kenapa pula Tuhanmu Tuhan gitu kan? Padahal Tuhanmu Jehovah sebenarnya yang Tuhan huruf besar semua itu adalah di balik ini Jehovah gitu. Nah jadi begini. Nah sekarang kita mau menelaah ya apa gambaran apa sebenarnya? Kenapa 3 perayaan ini sangat penting? Ya, kenapa 3 perayaan? Jadi 3 perayaan ini sebenarnya bukan cuma 3 perayaan ini, sebenarnya semua perayaan yang lain-lain juga itu adalah simbolik. Ya. Ini ada sesuatu yang disimbolkan di balik itu. Ya loh? Nah itu. Jadi Paskah itu mensimbolkan apa? Nah Paskah itu kan didahului dengan sembelih domba yang darahnya dipoleskan di pintu atas, kiri dan kanan. Nah, itu Paskah. Itu sebenarnya mensimbolkan penyembelihan domba itu mensimbolkan dengan penghukuman sang Mesias. Ya, penyembelihan domba yang darahnya dipoleskan di pintu atas, kiri dan kanan itu membentuk salib loh. Atas, ya kiri kanan. Ya loh. Kalau tidak begitu, kenapa tidak dicucul-cucul di tengah saja? Gitu. Kenapa perlu atas, kiri dan kanan? Ini membentuk salib. Nah, jadi kemudian memakan roti yang tidak beragi 1 minggu. Roti tidak beragi itu apa? Itu menandakan ragi itu di dalam kitab itu selalu melambangkan dosa. Jadi roti tak beragi itu sama dengan tubuh yang tak berdosa. Nah jadi perayaan Paskah dengan makan roti tidak beragi selama 1 minggu ini melambangkan, mensimbolkan kedatangan atau menantikan kedatangan juru selamat. Ya, Allah sendiri yang akan datang, yang digambarkan dengan domba. Dia bagaikan seekor domba yang dikorbankan di atas mezbah. Begitulah dia akan disalibkan di atas kayu salib. Dosanya untuk menanggung dosa kematiannya menanggung dosa seisi dunia. Nah, atas inilah sebenarnya hari Paskah itu kemudian ditetapkan. Sangat penting, sangat penting. Nah, kita lihat ya, kemudian hari Pentakosta, 50 hari kemudian. Nah 50 hari kemudian ini hari penuaian pertama. Ya, nah hari penuaian pertama kalau kita lihat ya, ini Alkitab itu menjanjikan Allah menjanjikan kirim Roh Kudus itu banyak di Perjanjian Lama. Coba baca dulu, Pak Alfred bantu baca di Yesaya 44 ayat 3 ya. Yesaya 44 ayat 3 ya. Yesaya 44 ayat 3. Iya. 44 ya. 44 ya. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, bahkan Tuhan akan mencurahkan roh. Di Yehezkiel 39. Yehezkiel 39. Nah, di situ juga ada dikatakan ya, Yehezkiel 39 ya. 39 ya. Yehezkiel 39. Yehezkiel 39. Di ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 bunyinya, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel
Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Dan ayat yang terkenal lagi yang di Yoel pasal 2. Ya. Yoel. Kita bisa lihat Yoel pasal 2. Ya. Ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 bunyinya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Ya, nah, jadi begini, 50 hari sesudah Paskah, Pentakosta, itu 50. Jadi 50 hari sesudah Paskah, Tuhan menyuruh merayakan yang namanya hari pengumpulan tuaian pertama. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi tidak tahu ya ini perayaan tujuannya untuk apa. Sampai pada hari Pentakosta, hari ini hari Pentakosta, kemudian Roh Kudus dicurahkan dan Petrus khotbah dan petobat semuanya dikumpulkan. Nah, itu sebenarnya buah pertama. Makanya hari Pentakosta itu adalah hari penuaian buah pertama. Wah, luar biasa ya. Jadi hari Paskah itu adalah hari sebenarnya penyembelihan domba, hari hukuman dijatuhkan ke atas Sang Juru Selamat. Menyelamatkan manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada Sang Juru Selamat. Sedangkan hari Pentakosta, Tuhan pakai ini hari merayakan pengumpulan buah pertama. Tuhan pakai untuk mencurahkan rohnya pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul, bukan Petrus saja, rasul-rasul semua khotbah kok. Ya, Petrus, karena apa? Mereka berbahasa lidah, jadi orang mendengar, yang orang Mesir dengar bahasanya dia. Jadi semuanya berkhotbah. Kemudian saat itu 3.000-an orang bertobat dan dibaptis. Nah, ini pengumpulan buah pertama. Hari Pentakosta. You know? Nah, kemudian masih ada satu hari penuaian ini, pengumpulan hasil akhir tahun, hasil akhir. Ini hari Pondok Daun. Ini hari Pondok Daun ini adalah hari yang spesial. Orang Yahudi hanya memahami itu sebagai hari mengingat mereka di padang gurun, tinggal di pondok, ya, Pondok Daun. Nah, 3 hari utama ini Tuhan perintahkan semua laki-laki harus ke Yerusalem. Ya, harus ya menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova, menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova. Nah, pada waktu mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, kemah itu didirikan di Shilo. Kan Imam Eli di Shilo waktu itu. Ya, kemahnya lama-lama rusak juga gitu, ya dong. Dan pada zamannya Imam Eli itulah sebenarnya terjadi peperangan dengan orang Filistin yang tabutnya diangkat ke perbatasan, digotong sama Hosni dan Pinehas, anaknya Imam Eli. Kemudian tabut kena rampas orang Filistin. Dan kemudian dikirim balik lagi, akhirnya ditaruh cukup lama di rumahnya Obed Edom. Sampai zaman Daud sebenarnya. Sampai pada zaman Daud sudah punya istana, dia tidak enak, ya toh. Bagaimana tabut Allah di rumahnya orang numpang begitu. Nah, lalu kita baca di kitab Tawarik dan Samuel, Daud memindahkan tabut itu ke Yerusalem dan berniat untuk membangun sebuah gedung. Dan singkat cerita, sebenarnya gedung itu kemudian dibangun oleh Salomo. Nah, jadi makanya di dalam hukum Taurat di sini ya, Keluaran 23 belum dikatakan menghadap ke Yerusalem.
Tapi dikatakan menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova. Ya kan dia belum settle di mana. Benar. You know? Nah, berarti setelah bait Allah selesai yang dibangun oleh Salomo, posisinya kan berarti di Yerusalem. Ya. Nah, setiap laki-laki orang Yahudi 1 tahun 3 kali harus pergi ke Yerusalem. Berarti hari Paskah, hari Pentakosta 50 hari, dan hari Pondok Daun. Seringkali kalau yang terlalu jauh, mereka Paskah sekalian yang Pentakosta, karena balik lagi 2 minggu, nanti balik lagi habis di jalan waktunya. Jadi mereka biasanya sampai hari Pentakosta selesai baru pulang. Nah, 3 hari utama ini setiap laki-laki. Akhirnya belakangan mereka membuat satu penjelasan yang lebih rapi lagi. Itu adalah 12 tahun ke atas. Ya kan kalau umur 3-4 tahun dibawa kan jadi nanti nakal sekali gitu kan. Nanti sampai di sana dan repot segala macam. Maka itulah umur 12 tahun. Ya, dibawa. Begitu. Nah, oleh sebab itu ingat di Injil catatan Tuhan Yesus pertama kali dibawa ke Bait Allah umur 12 tahun, yang sama orang tuanya pergi ya. Sebenarnya wanita tidak diharuskan, tetapi mau baik ya, itu baik sekali. Yang maksudnya tidak wajib gitu ya, tapi yang laki-laki wajib 12 tahun ke atas. Maka itu Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, akhirnya dia banyak berdebat dengan mereka. Waktu mereka pulang, ini cari-cari nggak ketemu di jalan ya. Dari Nazaret jalan kaki ke Yerusalem itu bisa 5 hari loh. Ya, nah bayangkan ya kalau dia ke Paskah pergi ke sana, balik lagi 2 minggu lagi jalan balik lagi untuk Pentakosta gitu. Nah, kita lihat begini ya. Jadi hari Paskah itu adalah untuk mensimbolkan penyembelihan domba, menyimbolkan juru selamat yang dihukumkan di atas kayu salib. Perayaan roti tidak beragi itu adalah merayakan bahwa roti yang tidak beragi itu adalah kehidupan yang tidak berdosa. Nah, kemudian hari Pentakosta ini adalah hari penuaian pertama ya. Maka itulah 2 hari ini digenapi. 2 hari ini sebenarnya sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Hari Paskah sudah digenapi. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu lagi merayakan Paskah. Ya, mengapa? Karena Paskah kan perayaan yang di Mesir di sana. Nah, jadi orang Kristen itu merayakan apa? Ya, merayakan atau mengingat, sebenarnya bukan merayakan, mengingat kematian Tuhan Yesus. Ya, mengingat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan merayakan Paskah. Paskah itu kan lewat. Paskah itu merayakan bagaimana malaikat maut lewat dari rumah orang Yahudi, tidak membunuh anak sulungnya. Jadi lewat gitu. Nah, jadi kita tidak merayakan Paskah karena kita tidak ada acara sembelih domba segala macam. Jadi orang Kristen itu mengingat kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari Pentakosta sebenarnya orang Kristen juga bukan merayakan. Kalau kita tidak merayakan hari Paskah, ya kita tidak merayakan 50 hari sesudah Paskah. Tapi namanya sebenarnya mengingat ya Roh Kudus diturunkan. Nah, jadi Roh Kudus diturunkan pada hari Paskah dan terjadilah penuaian pertama. Ya, 3.000 orang bertobat gitu. Nah, Pondok Daun, ini yang menarik, ini sebenarnya ada kebenaran yang tersembunyi ya. Hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Jadi ini sebenarnya perayaan ini loh, hasil tuaian masuk lumbung. Nah, saya pikir ya toh, ini kalau bukan rapture ini restoration. Ya, karena hasil pertaniannya, hasilnya buat tuh masuk lumbung. Masuk lumbung. Nah, ini yang belum tergenapi sebenarnya. Jadi ada 3 hari besar yang Tuhan perintahkan di Perjanjian Lama. Hari Paskah, perayaan roti tidak beragi, hari Pentakosta, hari penuaian buah pertama,
hari pondok daun. Ya, tinggal di pondok dan merayakan bagaimana lumbung masuk gudang. Apa ini bukan masuk lumbung masuk gudang. Lumbung itu gudang. Jadi tanah apa hasil pertanian masuk lumbung. Ya. Nah, ini ya toh nggak tahu nih kalau digenapi pada rapture atau revelation ya toh. Kalau digenapi ini untuk rapture itu ini hari pondok daun ini terjadi pada sekitar bulan September. Ya, jadi bulan kalau nggak salah ada disebut bulan Elul ya, itu bulan itu ya. Itu bisa dilihat di mana Imamat 23 ya, Imamat di situ ya. Ya, jadi pada bulan yang ke-7 ya, itu hari raya Pondok Daun, bulan ke-7 ya. Pada bulan ke-7, bulan ke-7-nya orang Yahudi ya. Kalau bulan ke-7-nya orang Yahudi, saya ada gambarnya di sini ya. Bulan ke-7-nya orang Yahudi itu bulan Tisri, bukan Elul, bulan 6 bulan Elul. Bulan Tisri ya, bulan ke-7-nya orang Yahudi, bulan Tisri ya. Nah, itu adalah perayaan ini Pondok Daun ya. Nah, jadi kita masih tidak tahu sebenarnya perayaan acara Pondok Daun ini, pengumpulan hasil akhir masuk lumbung ini untuk mensimbolkan apa. Begitu. Ya. Jadi ini orang Kristen perlu tahu, dan sebenarnya Anda masih ada banyak perayaan seperti perayaan Purim ya. Perayaan Purim itu dirayakan pada bulan 12-nya orang Yahudi, itu adalah di bulan Adar. Nah, itu perayaan Purim itu adalah mengingat Mordekai sama Esther yang peristiwa orang Yahudi hampir disembeli oleh si Haman ya. Yang di Ahasweros zamannya itu ya. Kemudian ada perayaan, ada Hanukkah itu di bulan Kisleunya mereka. Ya, Hanukkah itu ya itu di bulan Kislew. Sebenarnya ada banyak ini, tapi ini yang bukan di dalam Alkitab ya. Ini ada perayaan trompet ya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya yang Tuhan tuliskan di dalam Kitab Taurat ini yang paling awal ini adalah 3 hari ini yang setiap laki-laki dewasa gitu harus pergi ke Tuhanmu punya kehadirat Tuhanmu Tuhan gitu ya, kehadirat Tuhanmu Yehova gitu. Nah, ini ternyata kalau kita selidiki, kita selami, itu mengandung makna yang sangat dalam, mensimbolkan sesuatu yang di depan yang secara rohani begitu. Oke, Pak Fred, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian kita sudah mendengar paparan dari Bapak Dr. Suhento Liau dari 3 hari raya besar, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Bagi saudara yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan saudara dan langsung bisa dijawab oleh Pak Dr. Suhento Liau. Sambil menunggu pertanyaan daripada pendengar, pemirsa, sahabat kebenaran, saya membaca juga Pak tentang masalah Pentakosta dan Pondok Daun ini. Itu kan banyak yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, itu mengambil dari Kisah Rasul 2 ya. Nah, ini yang selalu yang disampaikan. Nah, dan yang menarik lagi yang saya baca ini di Zakaria, Pak. Zakaria 14 ayat 16 dan 17. Di situ dijelaskan bahwa perayaan Pondok Daun ini terjadi ini bukan sekarang gitu, Pak. Kalau kita baca di Zakaria, mungkin Zakaria. Zakaria 14 ya. Saya tidak salah, saya baca Zakaria 14 ayat 16 dan 17. Oke. Ya.
Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Iya, ini artinya apa? Untuk masuk ke, sebenarnya ini kalau lihat ini ya, kemenangan terakhir ya, Yehova menjadi Raja di Yerusalem. Ya kan, ini lihat ya. Sebenarnya di 14 tadi ya, dibaca di ayat yang keempat dulu, 4. Ya. Ayat yang keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini kelihatannya gempa bumi yang dahsyat, ya kan? Bayangkan sampai bukitnya terbelah, setengah ke utara, setengah ke Yerusalem. Ya kebetulan saya sudah berdiri di Bukit Zaitun, ya, ya situ. Dan kelihatannya ini makanya saya bilang, perayaan Pondok Daun ini adalah untuk mensimbolkan kalau bukan rapture, itu revelation. Atau dua-duanya malah begitu. Kenapa? Ya karena lihat di sini dikatakan bahwa ini untuk merayakan Pondok Daun, nanti semua bangsa akan datang, bukan hanya orang Yahudi. Ya, semua bangsa akan datang. Betul. Ya. Ini menarik, pemirsa sekalian. Tapi kita berikan kesempatan sebentar, ada yang mau lewat, silakan. Iya. Dalam Yohanes 7, Pak. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Oke. Baik Pak Dr. Suhento Liau, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Iya. Jadi dari Bapak Tobi Obi. Iya. Selamat sore Pak Suhento. Iya. Maranatha. Maranatha. Ya. Siapa yang membaptis 12 rasul? Dan kapan? Apakah 12 rasul ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus sebelum peristiwa Pentakosta? Kalau tidak, maka kapan terjadi, Pak? Oke. Ya, jangan digeser dulu. Ya. Jadi siapa yang membaptis 12 rasul? Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis. Jadi kecuali Paulus. Paulus dibaptis oleh Ananias di kota Damsik. Ya. Tetapi 12 yang lain dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itulah sebabnya ya kita orang yang percaya bahwa gereja berdiri waktu Yohanes Pembaptis. Bukan hari Pentakosta.
Iya, Ya, kenapa? Karena hari Pentakosta Alkitab mencatat ditambahkan 3.000 orang. Kalau ditambahkan kan barangnya sudah ada duluan. Oke. Itu baru bisa ditambahkan. Nah, jadi 12 rasul itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika Yudas kacau, kan digantikan sama Benar. Matias. Syaratnya adalah yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Betul sekali. Ya dong? Nah, oke, ya jadi dibaptis. Nah, apakah mereka dibaptis dengan Roh Kudus? Saat Yohanes Pembaptis membaptis mereka, itu belum dibaptis Roh Kudus. Karena Yohanes bilang, aku tidak layak. Ya. Nanti dia yang akan datang yang akan membaptis kalian dengan Roh Kudus, gitu. Tetapi para rasul bukan dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena di dalam Injil Yohanes, ya, di pasal yang ke-20 itu sudah Tuhan Yesus sudah menghembuskan mereka dengan Roh Kudus, gitu, ya. Coba dilihat Yohanes 20, ya, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ayat yang ke-20, ya, pasal Yohanes 20 ayat 20, coba. Yohanes 20 ayat 20 sampai 21 aja. Ya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iya. Terus? Dua-dua. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan Yesus meniup, menghembusin mereka, berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi rasul sudah terima Roh Kudus duluan. Rasul-rasul sudah terima Roh Kudus duluan. Hari Pentakosta itu sebenarnya adalah peresmian untuk memenuhi apa yang digambarkan hari Pentakosta itu, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, bagaimana dengan Yudas? Apakah sudah alami baptisan Roh Kudus dan apakah sudah dibaptis dengan air? Oh ya, Yudas pasti sudah dibaptis dengan air. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa ikut rombongan. Tapi Yudas belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, karena ini dihembusi Roh Kudus yang tadi kita baca itu adalah sesudah kebangkitan. Yudas sudah nggak ada di situ lagi. Baik. Oke. Berarti Pak siapa tadi? Tobito Obi. Iya, Pak Toy Obi. Berarti ini penjelasan Pak Dr. Suhento sudah clear bahwa yang membaptis mereka adalah Yohanes. Jadi Yohanes jelas mengatakan bahwa tidak layak untuk membaptis Roh Kudus. Maka kalau ada teman-teman Pak Obi yang di mana mereka bergereja dan mereka meminta untuk baptisan Roh Kudus, jelas ini tidak benar. Ya. Jadi kemudian dengan masalah Yudas juga sudah clear, Yudas tidak menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, tapi baptisan air sudah, Pak, ya, karena beliau dia sudah ikut di dalam rombongan. Nah, oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi oleh Pak Tantio Prasetya. Iya. Selamat sore Pak Dr. Suhento. Ya. Salam Maranatha. Ya. Saya ingin bertanya, hari-hari raya yang Bapak jelaskan semua dari bangsa Yahudi, kenapa orang Kristen sekarang masih merayakan? Hari raya apakah yang sebenarnya orang Kristen harus rayakan? Terima kasih. Silakan, Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu begini, ya. Ini harus sangat clear. Ya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa akan datang waktunya dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sistem ibadah yang perjanjian lama yang simbolistik, ritualistik dan jasmania itu Tuhan sudah ubah menjadi sistem yang hakikat rohania dalam kebenaran. Nah, sistem ibadah perjanjian lama yang simbolistik itu, ya, kemudian
digenapi di perjanjian baru ini, ya. Paskah kan digenapi, ya. Pentakosta digenapi. Sebenarnya kalau digenapi itu sudah selesai. Ya. Lagi pula ya sebenarnya yang merayakan semua itu adalah bangsa Yahudi gitu. Dan tidak disuruh bangsa-bangsa yang lain untuk merayakan. Betul. Nah sebenarnya tidak ada kesalahan untuk merayakan kalau waktu itu belum digenapi. Jadi pada waktu misalnya boleh nggak bangsa non Yahudi kayak Cornelius begitu kan bukan bangsa Yahudi ikut merayakan Paskah, boleh, memang sangat bagus gitu. Nah tetapi setelah Paskah digenapi kan selesai. Nah jadi gini loh ya, kalau kita hari ini tetap merayakan Paskah berarti kita anggap belum digenapi. Nah padahal sudah digenapi. Jadi hari Pentakosta juga sudah digenapi. Dan hari ini sebenarnya kita bukan merayakan namanya hari Pentakosta. Namanya kita memperingati hari Roh Kudus diturunkan. Nah, cuman Roh Kudus diturunkan memang memakai hari Pentakosta. Begitu. Tuhan Yesus disalibkan menggenapi hari Paskah. Begitu. Nah, sekarang bangsa Yahudi mestinya mereka merayakan Pondok Daun. Ya, kita juga lihat ya, kelihatannya Pondok Daun juga itu akan menyangkut memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya tadi kita baca di dalam Zakaria ya toh, katanya apa? Itu orang-orang yang berperang itu. Ayat 16 tadi itu kan. Sama 17 Pak sebenarnya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Nah, itu kan kalau kita ini kaitkan dengan Wahyu pasal 16, di situ kan ada perang Harmagedon. Benar. Nah, perang Harmagedon ini adalah perang yang terakhir ya, perang Harmagedon. Di situ bangsa-bangsa akan menyerang Israel, menyerang Yerusalem. Nah, ini kan katanya ini ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Jehovah semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itu sudah di dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, kembali kepada pertanyaan Pak Tantio Prasetyo Pak. Berarti tidak penting lagi kita merayakan Paskah Pak ya? Ganti nama. Ganti nama. Mestinya ganti nama. Jadi ganti nama namanya mengingat kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi mengingat kematian atau pengorbanan Sang Juru Selamat, kemudian kebangkitan Sang Juru Selamat. Jangan pakai istilah hari Paskah lagi. Karena ini hari Paskah itu adalah hari merayakan malaikat maut lewat gitu. Memang sih ada banyak yang itu kan Pak, kita kan namanya ini maut lewat apa segala macam. Akrobat lagi ke sana kemari begitu kan. Baik, clear Pak ya. Ya, kemudian kita ini rupanya ada lanjutan pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Harus sudah lahir baru lalu kemudian boleh dibaptis dengan air? Iya. Apakah ini berarti yang Alkitabiah ialah baptisan Roh Kudus selalu lebih duluan terjadi daripada baptisan dengan air? Oke, ini dulu Pak. Oke, saya tahu ini. Pak Tobito ini mau bermaksudkan tuh begini. Lah, kalau Yudas dibaptis sama Yohanes Pembaptis kan dia belum lahir baru gitu kan? Benar. Nah, sebenarnya itu begini. Yohanes Pembaptis keluar dan khotbah galak sekali, keras sekali dia khotbah kan. Wah, dia khotbah keras sekali. Dia banyak orang datang mau minta dibaptis ini, orang Yahudi. Mungkin kalau sekarang kita bilang nih koruptor pada datang juga ini ya. Makanya dia berseru keras sekali. Katanya apa? Hasilkanlah buah. Ya, buah pertobatan, ya loh. Hasilkan buah pertobatan dia bilang. Kapak sudah disediakan di akar pohon ya, ini tiang tebang ini. Jadi begini ya, banyak orang datang bertobat kepada Yohanes Pembaptis. Datang bertobat. Semuanya begini ya. COVID-19 ini, COVID-19 ini banyak orang bertobat. Waktu itu juga banyak orang datang kepada Yohanes bertobat ya. Tapi sekarang begini, orang yang bertobat, tapi kalau tidak ketemu kebenaran, ini nggak bisa. Ya, tidak diselamatkan.
Ya. Ya. Jadi waktu itu kalau orang Yahudi bertobat, udah salah, kami ini salah. Oh, kami ini salah Tuhan. Tapi waktu Yohanes tunjuk kepada Tuhan Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan tidak mengikut Yesus, cuman tobat-tobat begitu aja, itu tidak ada gunanya. Nah, jadi begini ya, orang-orang Yahudi ya banyak bertobat. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus, ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi mungkin. Mungkin mereka berharap Mesias, juru selamat itu gagah, ganteng, gayanya masih model kayak anak Herodes begitu kan, begitu. Dan ekspektasi mereka begitu, akhirnya mereka lihat ini orang dari Nazaret nih ya, anak tukang kayu lagi gitu toh, jelek lagi mukanya segala macam. Jadi mereka tidak datang kepada Yesus. Tadinya tuh bertobat datang ke Yohanes Pembaptis gitu loh. Oke. Nah, makanya tapi murid-murid Yohanes Pembaptis termasuk rasul-rasul ini, mereka datang kepada Yesus. Karena mereka tadinya ini semua Petrus segala macam itu muridnya Yohanes loh. Jadi gini, Yohanes keluar pelayanan, ini banyak orang ikut dia. Dan kemudian waktu dia memperkenalkan Tuhan Yesus, murid-muridnya pada ikut Tuhan Yesus. Lalu orang ada lihat, sebagian masih ikut dia, sebagian ikut Tuhan Yesus. Lalu orang kasih tahu dia, wah itu lihat tuh, dia pelayanan Yesus makin hebat nih, kamu punya makin menurun. Kenapa jawab Yohanes Pembaptis? Dia harus makin bertambah. Aku harus makin menurun. Itu dia. Jadi sebenarnya semua murid yang dikumpulkan oleh Yohanes Pembaptis itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, orang boleh bertobat, orang ditangkap karena berbuat jahat dibawa ke kantor polisi, tobat, dia tobat habis gitu kan. Tapi kalau tobat dia tidak ketemu kebenaran, tidak ketemu Tuhan Yesus, yang nggak bisa diselamatkan gitu. Oke, clear Pak Tobi ya. Ini masih ada lanjutan sedikit Pak. Orang-orang zaman perjanjian lama kapan mengalami baptisan Roh Kudus? Oh, mereka tidak. Oke. Mereka kan berharap, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Oke, lanjutan terakhir pertanyaan dari Pak Tobi. Apakah semua yang dibaptis oleh Yohanes harus dibaptis ulang dengan formula sesuai amanat agung yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus? Tidak, semua rasul tidak. Petrus tidak dibaptis ulang, Thomas segala macam tidak dibaptis ulang gitu. Ini terakhir mungkin atau berapa pertanyaan lagi dari Pak Tobi ini? Dari mana Yohanes tahu tentang baptisan dan siapa yang memerintahkannya untuk membaptis? Dia jelas, dia kan dikirim oleh Allah Jehovah. Dia tuh Elia. Dia tuh Elia ya. Jadi Elia dia tahu sekali gitu. Banyak orang tanya sama saya, Yohanes membaptis atas nama apa? Ya kan? Saya bilang Yohanes mungkin dia baptisnya begini, atas nama Jehovah Allah bangsa Yahudi yang mengirim saya baptiskan kalian. Ya Allah, begitu. Ya kan? Masih ada lanjutan lagi. Tapi itu kira-kira nih Pak Alfred. Tidak tahu gitu. Terus berikutnya, apakah ini menunjukkan semua orang dialami baptisan Yohanes belum memiliki Roh Kudus dan perlu dibaptis ulang? Tidak ya. Rasul-rasul kan semua dibaptis oleh beliau mengutip Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 4. Ya, begini. Oke. Kita terpaksa masih ke situ sebentar. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Itu ada 12 orang yang pernah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi katanya mereka belum terima Roh Kudus. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus gitu. Nah, yang orang-orang ini 12 orang ini, Paulus tes mereka, ternyata mereka belum pernah dengar Roh Kudus segala macam. Dan kelihatannya ini tipe orang yang begini. Ini model kayak Yudas. Jadi begini, waktu itu kan banyak orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu. Ya, tetapi tidak sungguh-sungguh ngerti kebenaran. Makanya saya kan bilang begini. Oke aja orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, termasuk rasul-rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu. Ya. Tetapi mereka harus diarahkan untuk ketemu Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saja sebagai tanda pertobatan dan tidak ketemu Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya,
itu hanya bertobat saja itu belum diselamatkan. Jadi mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, 12 orang yang di Kisah Rasul pasal 19 itu begitu. Makanya Paulus memberitakan Injil lagi kepada mereka, baru mereka ngerti. Dan akhirnya sekalian dibaptis air dan sekaligus baptis Roh Kudus di situ. Nah, ya, ini cukup banyak yang masih masuk pertanyaan. Pak Tobi, kita jelas ya tadi Pak Suhento sudah memaparkannya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Ini dari sama-sama Pak Tobi. Masih Pak Tobi ya. Pertanyaan ke-8 ya. Praktek penumpangan tangan yang Alkitabiah kapan saja dilakukan? Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, sebenarnya Yohanes sama Petrus sudah pergi duluan ke Samaria. Dan menumpangkan tangan atas orang Samaria, dan mereka juga langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi orang-orang Samaria itu mendengar penginjilan yang dilakukan oleh Filipus diaken ini, bukan Filipus rasul ya. Dan mereka bertobat dan percaya, tapi belum turun Roh Kudus di wilayah Samaria. Nah, oleh sebab itu, ya ini di hari Pentakosta ini sekalian kita mesti bereskan begini ya. Benar. Jadi di Yerusalem turun Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus 1 kali ya, dan tidak pernah diulang lagi. Nah, kemudian di Samaria turun Roh Kudus dan pembaptisan Roh Kudus juga 1 kali, tidak pernah ulang lagi. Kemudian di seluruh Yudea diwakili di Kaisaria di rumahnya Cornelius ya, terjadi pembaptisan Roh Kudus, turun Roh Kudus dan 1 kali dan tidak pernah ulang. Dan yang tadi disebut itu yang di Kisah Rasul 19 itu di luar Yahudi. Kelihatannya itu mewakili seluruh wilayah seluruh dunia, turun Roh Kudus dan tidak pernah ulang lagi. Nah, jadi kelompok yang berkata akan ada pembaptisan Roh Kudus lagi segala macam, itu sesat. Ya. Nah, itu sesat. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya Pentakosta kedua, ala Pentakosta ketiga, ala segala macam, itu nggak benar. Itu pasti sesat. Gitu. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari Novita Piong, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhento Liau, pemirsa, sahabat kebenaran yang Tuhan Yesus kasihi, gereja manapun yang masih melakukan praktek baptisan Roh Kudus sesat. Iya. Dan saya himbau kepada saudara-saudara, secara tidak kebetulan mungkin saudara menonton atau mendengar siaran streaming pada sore hari ini. Jika saudara berada di dalam gereja tersebut, maka saudara tentu melakukan praktek juga kesesatan. Begitu juga mungkin ada hamba Tuhan yang mendengar langsung siaran ini. Juga saya menantang saudara untuk merendahkan diri dan berhenti melakukan praktek seperti ini, karena Pak Dr. Suhento Liau katakan jelas barusan bahwa sesat. Ya. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan Novita Piong. Pak, apakah Yohanes sendiri ada dibaptis? Kalau Yohanes dibaptis, dia bukan Yohanes Pembaptis, namanya Yohanes dibaptis, gitu. Dia khusus, dia satu-satunya yang khusus, yang dikirim datang untuk membaptis, makanya disebut Yohanes Pembaptis, gitu. Oke. Jadi jelas berarti Pak Yohanes Pembaptis ini tidak dibaptis. Oh ya, dia pembaptis. Bukan dibaptis. Oke, baik. Di dunia sekarang muncul banyak Yohanes, gitu. Tapi Yohanes dibaptis, bukannya pembaptis. Gitu. Baik. Oke, lanjut kita dari ini masuk kepada pertanyaan terakhir. Selamat sore Pak Dr. Liau.
dan Om Alfred. Maaf kalau sedikit out of topic, keluar dari topik ini ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Liao yang berposisi sebagai seorang fundamentalis. Pertanyaan yang pertama ditanyakan juga kepada tokoh awal gereja abad keempat, Athanasius. Ketika semua orang termasuk kaisar dan para pemimpin gereja pada saat itu memihak Arianisme, yaitu the whole world is against you. Why do you keep doing what you are doing? When will you lay your armor down? Terima kasih, Dr. Liao. Sebenarnya begini, saya barusan tulis satu artikel yang judulnya kita mencari titik temu atau kita mencari kebenaran. Ya kan? Jadi sekarang kita mencari apa? Nah, kalau kita mencari titik temu, ya, kalau kita mencari persahabatan, ya loh, kita akan mengutamakan kesamaan dan menyingkirkan perbedaan. Berarti kompromi dong, Pak. Oh ya, sebenarnya begitu. Ya kan? Artinya kita mencari apa? Kita kalau mencari titik temu, kan, ya toh? Mencari titik temu berarti perbedaan harus kita singkirkan. Jangan ngomong lah, gitu. Karena kita mencari titik temu, gitu. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, ini dia. Kalau kita mencari kebenaran berarti apa? Bagi saya yang penting itu kebenaran. Nah, sebenarnya kita kan tidak mau bersikap keras-keras bagaimana, ya nggak Pak Fred? Benar. Kita nggak mau, tapi kita mau tidak mau harus menyatakan kebenaran. Makanya kita selalu dengan saudara yang terkasih di dalam Yesus, ya toh. Jadi kita mau cari yang benar, gitu. Nah, memang ya kalau yang benar itu terpaksa ada kena sentir orang, apa boleh buat lah. Itu bukan kami yang mau, gitu, untuk mencari-cari permusuhan dan semuanya, gitu. Pemirsa, sahabat kebenaran yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Suhento Liao, kita sebenarnya menegakkan kebenaran atau kita mencari sahabat yang lebih banyak. Tapi yang menyakitkan mungkin kita singkirkan. Karena kebenaran tidak bisa ditawar. Kebenaran is kebenaran. Jadi Pak Dr. Suhento Liao barusan mengatakan bahwa apapun yang kita sampaikan itu harus kebenaran berdasarkan Alkitab. Ini tidak bisa ditawar. Waktu kita sebentar lagi akan berakhir, mungkin masih ada pertanyaan dari saudara-saudara. Tentu tidak bisa lagi kita akan menjawabnya, tetapi melalui layanan WA, silakan ini masih bisa ditanyakan dan langsung dijawab. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Suhento Liao untuk menyampaikan kata penutup. Oke, jadi pemirsa sahabat kebenaran, ya, karena walaupun Alkitab kita satu, tapi isi kepalanya berbeda-beda, maka pasti ada banyak pendapat. Tetapi, ya, seperti Pak Alfred tadi katakan juga, saya juga menghimbau kita mencari kebenaran, ya. Tentu dengan sikap penuh kasih, ya. Kami mau penuh kasih. Kita tidak sedikit pun terpikir untuk memakai cara-cara yang kasar, kekuatan, otot, bahkan tidak mau pakai kekuasaan pemerintah atau apapun. Karena untuk mendapatkan kebenaran hanyalah melalui argumentasi yang didasarkan pada Alkitab dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita lakukan itu. Mengajak kepada semua pemirsa sahabat kebenaran, kita cari kebenaran dan pegang kebenaran. Terima kasih. Baik, demikianlah sahabat kebenaran
yang berada di seluruh Indonesia yang bisa menangkap siaran streaming live pada sore hari ini. Demikianlah paparan firman Tuhan, acara kita pada hari ini. Dan tentu pada minggu depan kita akan bertemu kembali. Siapkan pertanyaan saudara, siapkan waktu saudara. Amin. Karena kesempatan seperti ini tentu tidak selalu ada. Baik, kami sampaikan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang kebenaran yang ada di seluruh Indonesia. Dan akhir kata kami sampaikan Maranatha. Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.